Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat Buddha dimanapun berada. Kita melanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Perompak dari Makassar dan masih bersama Richard Ferdinand. Dan saat ini ya kita sudah ada ya di program Teras UMKM. Nah, hari ini kita akan membahas sahabat Buddha ini mengenai sertifikat halal, bukan sekedar label tapi jaminan kepercayaan. Dan saat ini sudah hadir di studio kami sahabat budaya ini ada sahabat baik kami. Tadi sebelumnya Richard sudah mohon izin untuk menyapa beliau dengan Daeng Dr. Ahmad Mukhlis SPT MSI selaku Direktur Pusjilal Riset. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar, Daeng? Alhamdulillah. Lancar ya. Hari ke-12 ya. Iya, tanpa terasa ya. Waduh. 18 hari lagi. Apa namanya, berpacu dengan waktu ya. Ya, kegiatan lancar? Iya. Kegiatan lancar? Ya. Puasa tidak akan mengganggu lah. Ada ini enggak, maksudnya ada dirasakan kalau waktu sebelum Ramadan ini kan aktivitasnya kan mungkin ini ya naik ya, sementara Ramadan sendiri gimana porsinya, apakah memang harus tensinya tetap tapi ada perubahan atau gimana nih? Kalau dari tensi kerjaannya sama aja okay. Ya karena kan kami setiap Senin Kamis juga melaksanakan itu sebagai sunnah. Betul. Jadi ini hanya perbedaan 4 hari aja kan. Okay. Tapi sebenarnya kalau di luar Ramadan kan Senin Kamis, tapi kalau ada yang ngajak Seninnya hilang biasanya. boleh. Daripada teman yang hilang. Iya kan? Iya. Betul, apalagi anugerah ya. Ya, anugerah. Seperti itu. Oke, dan kita boleh mulai ya. Boleh, silahkan. Nah, sahabat budaya, tema kita hari ini adalah sertifikat halal bukan sekedar label tapi jaminan kepercayaan. Iya. Nah, tadi narasumber Richard udah sapa, beliau adalah Dr. Ahmad Mukhlis SPT MSI selaku Direktur Pusjilal Riset. Iya. Nah, kita fokus pertama adalah membangun kesadaran tentang mengapa halal itu menjadi krusial saat ini sahabat budaya. Nah, Daeng Mukhlis Tabe. Siap. Nah, selaku seorang dokter, tema kita hari ini memang sangat menarik karena tema besarnya adalah bukan sekedar label secara filosofis dan praktis. Nah, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM di Makassar melalui tema besar kita hari ini, Tabe? Daeng? Iya, oke. Sebelum saya mulai, saya juga ingin menyapa dulu nih pemirsa RRI Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Oke, bicara soal tema kita hari ini, sertifikasi halal bukan sekedar label, tapi jaminan kepercayaan. Di sini saya ingin mengajak kita semua, khususnya pelaku UMKM di Makassar, untuk melihat logo halal itu dari sudut pandang yang lebih luas. Jangan hanya memandang bahwa itu adalah kewajiban bagi UMKM itu harus ada. Tapi dia bukan selembar sertifikat atau stiker kemasan untuk menggugurkan kewajiban administratif aja. Itu. Tapi bagi saya sebagai pelaku halal, sertifikasi halal itu adalah janji mutu. Jadi janji kalau kita sama pasangan itu kan harus mengikat janji dulu kan. Jadi janji dari penjual ke pelanggannya itu adalah sertifikat halal. Nah, ketika seorang ibu misalnya di pasar, atau anggaplah ada teman-teman yang dari luar datang ke Makassar untuk membeli produk kita. Mereka tidak hanya membeli rasa, membeli kepuasan dan atau apapun itu ya, tapi mereka membeli ketenangan atau peace of mind. Jadi dari label sertifikat itu ada ketenangan di situ, khususnya bagi umat Muslim. Label hal itu bicara tentang integritas, karena di balik logo itu ada pesan yang disampaikan kepada pelanggan. Pesannya apa? Di sana ada pesan bahwa saya menjamin kebersihan bahan baku saya
Saya menjaga proses produksi saya tetap higienis dan saya menghargai kepercayaan yang Anda berikan kepada UMKM saya. Itulah. Jadi sertifikasi halal itu adalah jembatan kepercayaan yang paling kokoh karena sudah ada ketenangan di situ. Jadi orang membeli produknya udah tenang karena udah melalui tahapan-tahapan kebersihannya udah dijamin, bahan bakunya udah halal, dijamin bersih juga ya. Jadi dari situ konsumen terbangun kepercayaan atau trust. Dari trust konsumen akan jadi puas, kemudian loyalitas akan terbentuk di situ. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kepercayaan itu adalah loyalitas. Jadi bedanya orang yang puas dengan yang loyal, pelanggan yang puas itu hanya sekedar ngeluarin duit. Tapi pelanggan yang loyal itu bukan duit, tapi trust. Saya biar mahal, nggak peduli saya sudah trust sama dia. Barang apapun yang dihasilkan pasti halal. Itu yang mahalnya di situ. Makanya saya bilang cocok tema kita hari ini, sertifikat halal itu bukan sekedar label aja yang dipajang, tapi jaminan kepercayaan untuk mencapai loyalitas pelanggan, khususnya pelanggan muslim. Jadi itu Bung Richard, sebagai pembuka mungkin. Lengkap sekali ya sebenarnya. Maksudnya jalan bukanya itu seperti jalan tol ya, udah bersahabatan. Tapi masih ada celah juga kayaknya ini. Saya nunggu. Nanti kita akan cari ke sana. Kita akan kejar sampai ke sana. Siap. Iya, oke. Nah, Daeng Ahmad, ini kita kan sering nih mendengar regulasi tentang wajib halal ya. Iya. Dan ini kan sebenarnya wajib halal ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar. Benar. Ya, istilahnya maksudnya tidak bisa abu-abu. Iya. Mau pilih hitam atau putih gitu. Maksudnya penegasannya di situ ya. Nah, jadi sejauh mana sebenarnya urgensi sertifikasi ini bagi UMKM di tahun 2026 ini? Apakah ini masih bersifat sukarela atau sudah menjadi kewajiban mutlak? Oke, sebenarnya sertifikasi halal ini udah wajib ya di Oktober 2024 itu udah ada undang-undangnya. Cuman ada beberapa narasi-narasi besar yang terjadi 2024. Salah satunya itu Pilpres. Seperti itu. Iya, oke. Gak bisa dihindari. Ya, karena hal itu ada beberapa juga yang terjadi di belakangnya, maka itu ditunda sampai di tahun ini. Jadi memang wajib di tahun 2026 ini UMKM itu sudah harus sertifikasi halal. Iya. Nah, kemudian sebagai direktur Pusjilal ya, Pusjilal Riset ini Richard harus baca harus baca hati-hati ya karena ini kata yang memang jarang sekali kita dengar ya. Nah, kemudian bagaimana Daeng melihat bahwa kesadaran pelaku UMKM di Sulawesi Selatan khususnya ya, kemudian Sulawesi Selatan secara umum, kemudian Kota Makassar secara khusus dalam atau ketika mereka merespon kewajiban sertifikasi halal ini? Jadi begini, sebenarnya literasi halal ini kan udah lama sebenarnya, sudah digaungkan sejak di bawah tahun 2024 lah. Sudah lama pemerintah menggaungkan ini. Tapi kenapa UMKM khususnya tidak aware soal itu? Karena literasinya yang kurang menurut saya, menurut riset kami di Pusjilal. Jadi sekedar untuk memberi pengetahuan juga bagi kita. Jadi Pusjilal itu kepanjangan dari Pusat Kajian dan Advokasi Halal, Pak Bung. Disingkat Pusjilal. Jadi Pusjilal itu adalah wadah pelatihan, pendidikan, penelitian, sosialisasi, advokasi dan pendampingan UMKM halal. Bukan aja UMKM ya, tapi pelaku usaha besar juga ya. Untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi tempatnya di kita. Nah, bagian saya itu memang untuk meriset hal-hal tersebut. Nah, kenapa UMKM kita tidak aware soal itu? Itu karena tadi literasinya kurang. Padahal sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu untuk membangun
trust dan kepercayaan pelanggan itu ada, kalau kita sebagai peneliti sebenarnya hanya 3 pilar kepercayaan yang harus dibangun dari UMKM ini. Yang pertama, mindset UMKM itu harus dibentuk bahwa halal itu adalah garansi mutu, awal kepuasan. Itu literasi itu. Tapi sebenarnya di sini kan kami hanya riset ya, yang untuk menyampaikan hasil riset ini mungkin ada inilah lembaga tersendirinya. Tapi menurut riset kami ini yang harus diliterasikan ke UMKM itu. Jadi apa yang dimaksud dengan hal sebagai garansi mutu atau awal kepuasan? Jadi hubungannya ini adalah kepuasan pelanggan itu kan lahir ketika ekspektasi bertemu dengan realita. Saat konsumen membeli produk UMKM yang berlabel halal, ekspektasi mereka itu bukan cuma soal rasa yang enak, tapi juga kebersihan dan keaslian bahannya. Jadi sertifikasi halal itu prosesnya ketat ya. Kalau kita audit UMKM atau pelaku-pelaku usaha besar seperti resto atau kafe itu ya, itu diauditnya soal sanitasi. Itu pertama. Kemudian sumber bahan baku, yang kedua, dan proses produksinya. Jadi ketika produk kita lolos sertifikasi, kita sebenarnya sedang memberikan garansi mutu tadi. Jadi itu yang harus diberikan, mindset itu yang harus diberikan ke UMKM-nya. Ya, pelanggan yang merasa aman dan yakin bahwa produknya UMKM itu bersih dan thoib, nah, otomatis akan merasa puas. Nah, puasnya ini karena tidak ada keraguan atau syubhat di dalamnya saat dia mengkonsumsi produk UMKM tersebut. Penjelasannya sangat panjang ya. Baru satu unsur loh ini. Tapi itu keren. Itu literasinya, itu literasinya. Wajib disampaikan itu. Wajib disampaikan ke UMKM. Nah, ini aware-nya mereka ini harus dibangun dari itu dulu pertama. Yang kedua, agak panjang boleh ya? It's okay. Lanjut Deng. Gak apa-apa ya. Oke, yang kedua itu menghilangkan hambatan psikologis. Jadi setelah ada trust, kita bangun nih. Awal kepuasan, ya kita bangun trustnya. Di Makassar, masyarakat kita kan religius ya. Religius dan kritis loh. Ya. Coba kita keliling-keliling di Makassar, mungkin hanya jalan petaran yang tidak ada rumah makan kecilnya ya. Tapi coba deh pergi di Manuruki, pergi di BTP, dari ujung sampai ujung UMKM semua Pak. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat, kita jalan di UMKM itu ada yang satu UMKM yang kosong. Nah itu masyarakat sedang kritis di situ. Dia lihat, ada ndak ini sertifikat halalnya. Nah ini udah terbangun dari pelanggannya. Jadi UMKM juga harus bangun nih, aware dari tidur panjangnya mungkin. Karena tanpa label halal ada hambatan psikologis di situ. Jadi pelanggan ada keraguan. Ada keraguan, ini minyaknya pakai apa ya? Halal enggak ini minyaknya nih? Atau gini, dapurnya bersih enggak ya? Gak mungkin juga saya mau ke belakang nih, lihat dapurnya gimana. Nah orang mau makan ya kan, nanti dia tersinggung juga, gitu. Jadi itu yang harus dihilangkan. Aware-nya itu harus dibangun dari UMKM sendiri. Jadi menghilangkan hambatan psikologis. Itu yang harus diliterasi ke UMKM. Terakhirnya itu jembatan menuju loyalitas atau repeat order tadi yang saya sampaikan. Nah, bagaimana sendiri dengan apa yang dimaksud dengan loyalitas itu? Jadi loyalitas itu adalah kepuasan yang berulang. Kalau kita puasnya berulang, pasti uang nggak jadi masalah. Iya. Karena trust sudah ada terbentuk di situ. Mereka tidak akan melirik produk lain. Mereka menjadi advokat malah, menjudge atau pembela produk kita. Oh tidak bos, di sini enak. Memang di situ potongannya besar, tapi kok yamin halal. Di sini saya sudah yakin. Itu adalah kedepannya memang kita harus literasikan ke UMKM-nya, karena pelanggan sekarang udah aware soal itu. Jadi harus event dong.
Masa pelanggannya udah punya literasi itu, UMKM-nya nggak bangun-bangun. Oke. Saya kira itu mungkin yang saya bisa panjang juga ini harus segmen. ini ya, harus disentil ya, di bandel. Ini kamu nih harus gini nih kamu nih. Iya. Pelangganmu udah kesana kok kamu ke situ sih. Dibelokkan lagi. Iya. Nah, kemudian banyak pelaku UMKM ini mereka sebenarnya merasa takut duluan mendengar kata sertifikasi. Artinya maksudnya bisa jadi ini mungkin sesuatu yang alergi buat mereka ya. Mohon izin ya, ada ya. Nah, karena ini dianggap ribet sebenarnya. Bisa dijelaskan sesederhana mungkin alur prosesnya? Iya. Sebenarnya kalau saya di bidang riset itu ada bagiannya sendiri sebenarnya pelatihannya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bagi prosesnya ya. Semampu aja. Iya. Yang terbersit aja. Iya. Jadi kalau proses halal itu sebenarnya dimulai dari pencatatan administrasi. Jadi pencatatan administrasi itu bahan-bahan apa yang digunakan, ingredientsnya. Kalau dia itu bahannya asal hewan, itu harus dipastikan RPH atau RPU-nya itu sudah bersertifikasi halal juga. Ya. Jadi kan kalau di RPU dan RPH itu kan harus ada namanya juleha, juru sembelih halalnya. Bukan juleha cewek itu ya. Bukan itu ya. Ya. Jadi itu harus dipastikan. Kemudian misalnya bahan baku yang kemasan seperti tepung itu memang sudah harus ada sertifikasi halalnya. Bahan baku ingredients yang tadi itu kurang lebih seperti itulah. Kecuali bahan-bahan yang seperti sayur, ikan itu enggak perlu karena kan ikan mati sendiri kan masih halal dimakan. Nah, yang kedua dari dapurnya sendiri. Jadi dapurnya itu memang harus higienis. Cara memasaknya pun itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak boleh misalnya bekas pakai mohon maaf mungkin pakai daging di luar dari yang ini kan. Kemudian meskipun dicuci pakai sunlight mohon maaf sabun cuci yang paling hebat pun itu sebenarnya masih ada sisanya, residunya. Itu tidak boleh dipakai. Itu harus jadi memang proses higienitas itu harus diperhatikan. Gak bisa ditawar-tawar. Jadi misalnya juga nih mobil pengangkut daging misalnya. Nah di situ ada bekas angkutan babi misalnya ya. Nah, itu enggak boleh dipakai untuk disatukan dengan produk daging yang lain. Nah ini yang harus menjadi penegasan kita. Bahwa jadi ini nggak boleh main-main. Iya. Jadi makanya saya bilang sertifikasi halal itu bukan aksesoris di ini di penjualnya bukan, dapatnya tapi susah. memang itu. Kalau paling UMKM itu paling cepat 6 minggu. 6 hari 6 minggu ya. Nanti saya tanya bagian pelatihan dan pendidikan ya. Mohon maaf saya dikoreksi dulu sedikit. Jadi saya di bagian risetnya ya, bukan. Betul. Nanti dipendang lagi nih yang pelatihan. Tadi di awal memang udah ada penegasan. Jadi untuk proses-proses itu yang kami tahu yang bagian umumnya aja lah ya. Jadi untuk mendaftarkannya dan apanya itu di Pusjilal ada bagian tersendiri Bapak. Siap. Mengenai jadi sebenarnya itu juga saya singgung sedikit mengenai kenapa sih UMKM itu tidak aware dan tadi itu wah ribet apa segala macam. Sebenarnya tidak. Mitos-mitos yang paling berkembang itu sebenarnya masalah biaya. Kalau saya riset kenapa sampai UMKM itu tidak aware terhadap halal, padahal kita ini kan negara muslim terbesar di dunia. Ya, masa Thailand kalah? Wisata halalnya lebih jago daripada kita kan, padahal dia bukan negara Islam terbesar gitu.
Jadi ini yang jadi PR kita. Sebenarnya menurut riset kami juga, riset kecil-kecilan kami, UMKM itu tidak takut soal administrasi sebenarnya, tapi masalah biaya. Oke. Ya, karena ini tadi ada oknum-oknum misalnya yang sudah saya kasih mudah, tapi banyak gini ya. Pas sebenarnya ada yang murah. Itu yang perlu disampaikan juga ke ini teman-teman. Ada kok yang ini yang murah, ada bahkan ada yang gratis kalau UMKM. Ada yang bandel nih. Nggak tahu nih budaya di Indonesia nggak hilang-hilang. Iya, karena kita udah di 2026 Males. ini. Iya. Udah hampir perang dunia ketiga Iya, lagi. Udah mendaki gunung, naik puncak, masih ketemu itu lagi. Nggak mungkin kita dijajah sama ya. Dengan zaman meritokrasi ya. Iya. Merit ya. Iya, Kita kan iya, semua iya. dari merit. Betul. Jadi ada upeti, ada pajak dan Iya. segala macam untuk raja kan. Iya. Mungkin Iya, bener larinya ke juga situ ya. Iya. Jadi memang ketakutan terbesar dari UMKM itu masalahnya kan gini, Bung. Untuk membuat usaha kan biayanya enggak kecil, kasihan. Jadi kadang dia menggadaikan cincinnya, cincin kawin yang saya pernah dengar tuh, ada yang gadaikan motor, ada yang gadaikan ya, dia enggak gadaikan harga diri sih, tapi barang-barang aja. Gitu. Itu kan asetnya kan. Artinya dia sudah keluarin banyak untuk modal ini. Ada orang bilang, mahal, gini. Oh, keluarin lagi, ya udahlah, malas gitu. Padahal sebenarnya murah, bahkan gratis untuk UMKM. Nah, ini mungkin ada teman-teman UMKM yang dari Pro 4, jadi tolong hubungi kami di Pusjilal jika ingin mengurus sertifikasi halalnya. Ya, kami akan usahakan secepat mungkin, seteliti mungkin dan semanis mungkin. Itu dia. Itu kata terakhir itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Semanis mungkin. Iya. Nah, kemudian apa sebenarnya peran spesifik dari Pusjilal Riset dalam mendampingi teman-teman UMKM ini? Apakah dengan riset laboratorium atau mencakup pendampingin sebatas administrasi saja atau gimana ini, Deng? Jadi begini Mas, Bung, kalau kami di riset itu sebenarnya memang bersentuhan langsung UMKM dan pelanggan, tapi dia sebagai subjek dan objek penelitian. Ya, jadi kami riset itu. Misalnya kami ingin riset UMKM yang ada di Maros nih, karena Makassar udah jenuh. Jadi itu tadi kembali lagi kami riset, kenapa sih UMKM di Maros ini udah banyak tapi tidak ada yang sertifikasi halal? Itu. Jadi lebih ke arah itunya. Nah, kalau ada bidang yang namanya pelatihan dan pendidikan, nah itu yang mengarahkan UMKM yang langsung terjun ke UMKM itu dengan menjelaskan proses-proses yang tadi. Jadi bagaimana caranya untuk sertifikasi halal, mereka harus kemana dulu, apa-apa yang bahan bakunya, apa yang. Jadi di literasi seperti itu di bagian pelatihan dan pendidikan Pusjilal. Nah, kalau bagian kami hanya ngeriset aja Mas. Sebatas ngeriset. Ngeriset ya. Sampai di situ ya. Jadi nggak perlu tok-tok lagi. Kok kamu gitu sih? Ya begini Mas. Itu loh melalui kuesioner. Gitu. Jadi kami ungkapkan isi hati mereka di sini. Luar biasa. Semoga ada teman-teman dari UMKM lain yang juga punya masalah yang sama. Nah, nanti itu kami akan berikan tips-tipsnya. Salah satunya tadi. Jadi jangan cara bikin membangun. takut ya. Iya. Hubungin saja Pusjilal itu punya semuanya solusinya. Itu. Tadi ada kata manis di belakangnya tuh itu dijamin 100%. Dan itu tulus sahabat. Nah, apa gini kan di awal tadi sudah menyentil tentang biaya ini. Dan ini kan kembali lagi tadi Abang juga mengatakan bahwa biaya ini kan terkadang menjadi momok begitu mohon izin ya. Mohon izin ya Deng ya. Ini menjadi momok untuk mereka, untuk pelaku UMKM apalagi yang misalnya memang dananya minim. Gitu. Ini bisa dijelaskan perbedaan antara jalur yang anugerah atau gratis ya sama yang memang reguler. Nah, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan fasilitas gratis tersebut, Tabe? Oh, iya. Dan dengan biaya ya, pakai biaya. Harus dibuka contekan nih. Boleh. Aku juga, karena ini tidak boleh salah juga ini. Betul. Makanya aku juga harus nggak apa-apa kita saling contek-contek aja. Jadi kalau
jalur tanpa biaya, Ya. itu namanya self declare. Nama programnya itu Sehati. Oh, Sehati. Sehati. Kita akan Sehati. Oh, gitu. Jadi spesial untuk UMKM mikro dan kecil ini, Iya. ya. Jadi siapa saja yang bisa ikut. Nah, jadi dicatat ya, dicatat. Ini udah saya buka catatannya sedikit. Nah, ini mahal loh. Mahal loh ini. Siapa yang bisa ikut dalam program Sehati ini? Jadi program Sehati ini bisa diikuti oleh UMKM yang berisiko rendah produknya. Jadi bahan bakunya sudah pasti halal seperti tepung bermerek ya, sayuran, buah, telur, dan proses produksinya sederhana. Berarti yang ringan. Yang ringan-ringan aja, manual atau semi otomatis nih prosesnya nih. Contoh produknya seperti keripik pisang, kue kering tradisional, jus buah, sambal botolan rumahan atau gorengan. Nah, itu tuh biaya untuk membuat sertifikat halalnya itu Rp0. Oke. Oke, Rp0. self declare. Hubungin aja Pusjilal. Nah, makanya tadi udah dibilang sehati, berarti hatinya jujur. Nanti prosesnya kayak gini nih. Prosesnya ada tenaga pendamping atau P3H yang akan datang ke dapur UMKM untuk membantu untuk membantu proses input data yang tadi. Ya. Tidak ada auditor atau auditor profesional yang datang, cukup pernyataan mandiri yang diverifikasi oleh pendamping tadi. Bahwa ini kami belinya ini loh. Pisangnya di sini, tepungnya dari tepung K. Udah sertifikasi halal. udah selesai. Jadi di diproses secara online juga di BPJPH udah selesai. Nah, untuk jalur dengan biaya reguler ini diperuntukkan bagi usaha menengah, besar, atau produk yang prosesnya lebih kompleks. Itu gimana caranya? Maksudnya gimana meneropong atau melihatnya gitu? Siap. Dijelaskan dikit ya. Okay. Di spill di sini. Iya. Nah, siapa yang harus lewat jalur ini? Itu tadi pertanyaannya ya. Jadi usaha-usaha yang menggunakan bahan baku berisiko tinggi seperti daging atau turunannya yang belum jelas sertifikat halalnya. Oke. Atau usaha yang proses produksinya menggunakan teknologi tinggi atau kompleks. Nah, contoh produknya misalnya restoran atau rumah makan yang mengolah daging atau produk olahan daging seperti bakso, sosis, steak ya. Catering skala besar atau kosmetik. Itu. Kenapa harus ada biayanya? Karena di situ ada auditornya yang lengkap untuk melihat bagaimana pembelian bahannya. Kan tadi ini ada daging, bahan-bahan dagingnya kan apakah dia tadi ditelusurin sampai ke RPH-nya. RPH ini sudah bersertifikasi belum? Udah dipotong dengan syariah Islam belum? Nah, itu. Itu harus dijelaskan di situ di laporannya auditor tadi. Berarti nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Untuk berisiko tinggi karena berisiko tinggi inilah jam terbangnya juga kan tinggi. Jadi makanya butuh biaya. Otomatis. Jadi yang berisiko rendah seperti tadi penjual gorengan itu tidak ribet. Jim. Kita enggak usah pergi ke pabriknya, enggak usah pergi di Jadi tadi prosesnya ya melibatkan auditor halal yang akan mengecek secara mendalam ke lokasi produksi atau namanya audit lapangan. Dan jika perlu ada pemeriksaan laboratorium juga. Kalau misalnya kosmetik itu misalnya ya mengandung bahan pengencer dari bab 1 itu kan. Nah, itu kan bahaya. Gitu. Makanya jangan bandel. Makanya ada biaya pendaftaran ya, ada biaya pemeriksaan oleh LPH. Jadi LPH itu seperti kami Pusjilal, bagian dari Pusjilal itu ada LPH-nya atau lembaga pemeriksa halalnya. Oke, sedikit ditegaskan aja tadi Daeng sudah mengatakan bahwa ada biaya. Nah, apakah biaya ini memang memang sudah dikeluarkan secara hukum kah sehingga akhirnya biaya ini ini sangat bisa dijangkau oleh teman-teman kita di UMKM ini, Tabe. Oke, jadi biaya untuk reguler jalur berbayar tadi ini sesuai dengan tarif resminya pemerintah. Jadi nanti kalau teman-teman ini kan kita bicara UMKM ya, tapi kalau dari teman-teman yang tadi non UMKM, jadi restoran apa segala macam boleh nanti lihat biaya resminya di BPJPH.
di situs resminya BPJPH. Oh gitu. Di situ ada lengkap Itu yang berbayar ya. yang berbayar. Nah, Jadi kalau sudah sentuhan pemerintah tuh berarti mudah, dimudahkan. makanya jangan lewat calo. Itu dia. Lihat di online tuh BPJPH. Karena maunya cepat. Jangan pakai Iya, jalur langit, jangan. Pak. Nanti juga mahal kan. Nah, itu si siapa yang mau ke bulan itu kan cuma 5 menit bayar berapa miliar tuh. Ya. Jangan pakai jalur itu, Jangan. nanti jatuhnya juga. Ya, itu udah ditegaskan Udah sama ya. Buddha. Kalaupun misalnya harus pakai jalur langit ya memang dia punya kelas tersendiri. Ya, gitu. Silakan apa-apa. Jadi kalau belum bisa mencapai jalur langit ya jangan. Jatuhnya sakit nanti. Nah, Ya, sekarang seperti itulah sekarang kita kira-kira. masuk ke jaminan kepercayaan ini, Ya, Bang. silakan. Bagaimana sertifikasi halal ini bisa mengubah branding sebuah produk UMKM di mata kita sebagai konsumen? Ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Gak apa-apa supaya musia lebih terang, lebih terang benderang. Siap. Kan saya bilang tadi, sertifikasi halal itu bukan hanya label, tapi dia adalah bangunan bukan bangunannya. Logo yang menciptakan trust kepada orang. Jadi transformasi branding itu dari produk rumahan menjadi produk profesional ketika ada label itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau dulu kita beli produk UMKM tanpa label, kesannya mungkin ini cuman jualan sampingan nih. Ini tidak ini nih. Tapi begitu ada logo halal Indonesia yang resmi, brandingnya langsung berubah tuh. Konsumen melihatnya sebagai produk yang terstandarisasi. Nah, itu yang paling penting. Artinya UMKM tersebut sudah berani buka dapur untuk diperiksa kualitasnya. Berarti kukunya sudah kuat. Gitu. Sertifikat halal itu adalah pengakuan bahwa Anda bukan lagi sekedar pedagang, Yes. tapi Anda adalah pengusaha yang profesional. Yes. Oke, UMKM. Jadi yang terakhir maksud saya dari pertanyaannya Bung tadi. Jadi itu adalah pintu masuk ke modern branding. Modern branding atau ke pasar retail. Kalau kita masuk ke toko oleh-oleh besar misalnya di Jalan Sombowopu ini atau masuk ke supermarket, branding kita itu harus setara dengan produk pabrikan besar. Meskipun kita UMKM. Nah, tanpa label halal, produk sehebat apapun akan terlihat kurang lengkap di rak modern. Coba deh. Sertifikat halal ini adalah tiket VVIP. Wah, kan udah ditegasin toh. Tiket VVIP agar branding UMKM bisa sejajar dengan merek-merek nasional ataupun internasional. Oke. Yes. Ini membuktikan bahwa produk lokal Makassar di UMKM kita di Makassar ini punya kualitas yang tidak kalah dengan produk pabrikan dan lebih diterima pasti di internasional. Pastinya. Pasti. Ya. Itu. Jalannya sudah dibuka. Itu brandingnya. Peningkatan brandingnya itu, Pak. Sudah dibuka jalannya, diluruskan jalannya pakai karpet merah lagi. Tapi kalau nggak ada sertifikatnya, itu dia. Sudah jauh-jauh mau kode. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian apakah ada data atau temuan dari Bos Jilal ini riset ya yang menunjukkan adanya kenaikan omset atau perluasan pasar misalnya masuk ke retail modern atau ekspor setelah UMKM ini mengantongi sertifikasi halal ini? Wow. Ya udah tadi kan udah dijelasin. Gak apa-apa. Dijelasin lagi ini ya. Kalau maksudnya yang seperti ini Sobat Muda memang harus diulangi supaya yang bandel-bandel ini dijewer atau gimana sih supaya maksudnya jangan bandel lagi gitu. Oke. Tadi kan nih jadi tadi kan peningkatan branding ya. Tadi ini dengan adanya sertifikat halal ini itu menjadi pembeda bagi kompetitor kita. Itu yang penting. Jadi bayangkan ya, ada 2 penjual kerupuk ikan, rasanya sama-sama enak. Harganya sama, tapi satu punya label, satu tidak. Kira-kira pelanggan, Bung aja deh. Sebagai orang muslim. Pilih yang mana? Jadi tentu yang halal. Betul. Itu akan meningkatkan omset kan? Otomatis.
Absolutely. Oke, terus saya tambahkan lagi deh supaya nggak ada yang nanya-nanya lagi deh. Boleh. Nggak pakai tanda seru tapi titik. Pakai tanda titik sahabat budaya. Oke. Jadi gini, menurut kami supermarket besar atau retail seperti ya Indomaret, Alfamidi, Hypermart dan lain-lain itu ya, itu punya aturan ketat sekarang. Punya aturan ketat. Mereka tidak berani pajang produk yang belum jelas legalitasnya. Karena bisa saja? Iya, bisa saja itu subat kan. Karena mereka juga diawasi pemerintah. Wah, ini yang kalau sertifikat halal bersama. Jadi misalnya kalau kita datang ke retail atau supermarket besar kayak gitu, itu kan pasti ada yang non halal, itu ada jelas di situ. Betul. Yang ini non halal atau nah berarti kalau yang halal itu di bagian sini. Nah, yang halal itu pasti ada label. Oh iya. Pasti. Jadi kalau Anda ingin masuk produknya ke retail besar seperti itu dengan harga yang kompetitif tadi, meningkatkan branding dan omset, pakai branding label halal. Itu enggak jauh. Saya ulang lagi nih. Apa-apa. Ini penting. Sesuatu yang penting kalau diulang-ulang terus supaya maksudnya lebih bagus. Karena gini juga, bagi supermarket atau retail besar ini itu adalah mereka adalah sebenarnya brand protection tinggi. Supermarket besar sangat menjaga nama baik kan. Nah, ini mereka tidak mau ambil resiko jika ada konsumen yang komplain karena keraguan halal, Pak. Itu nggak bisa. Dengan adanya sertifikat halal ini ya, pihak supermarket ya, bukan pelanggan. Itu aman secara hukum dan reputasinya naik. Buildingnya ya. Iya. Oke. Jadi mereka tahu bahwa produk UMKM ini yang mereka pajang sudah melewati kurasi dan audit resmi, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini yang mereka jaga. Berarti tidurnya sudah tenang. Makannya sudah enak. Makanya untuk masuk ke Lotte Mart, itu ketat sekali. Produk-produk yang misalnya kita lihat yang misalnya di Lotte Mart kan rumah dekat situ tuh. Itu sudah ada sertifikat halalnya besar banget di situ. Iya, betul. Karena dia harus memastikan bahwa produk yang masuk ke retailnya itu udah halal. Meskipun yang pelanggannya non muslim juga ada. Gitu. Wah, jadi harus ada. Berarti paket lengkap ini ya. Spesial lagi. Ibarat maksudnya nasi goreng spesialnya banyak. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat ini didapat? Nah, karena seringkali setelah dapat label ini mungkin pengawasan ya terhadap bahan baku jadi kendor. Bagaimana Pusjilal melihat hal ini? Daeng Tabe. Oke. Mengenai konsistensi halal, jadi apa ya? Kita kembali ke UMKM sendiri sih. Kembali ke UMKM sendiri. Jadi pertama kalau dia sudah punya kan puas nih ceritanya. Nah biasanya memang orang kalau sudah puas dia tidak aware menjaga untuk yang ke belakangnya. Udah dapat kan sertifikat halalnya. Jadi kembali ke dia juga. Dia terbuai. Jadi dari pemerintah tunggu, saya lihat dulu masa berlakunya ya. Silakan. Jadi begini, untuk saat ini berdasarkan undang-undang terbaru, aturan terbaru, sebenarnya dulu itu sertifikat halal itu punya masa berlaku 2 tahun. Dulu. Gitu ya. Makanya untuk menjaga konsistensi produk ini jangan sampai hanya pada saat audit halal itu dia dapat sertifikat, sudah itu dia tidak aware lagi. Berhenti di situ. Jadi ada 2 tahun. Tapi sekarang aturan terbarunya sertifikat halal berlaku selamanya, sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produk halalnya atau PPH-nya. Ini adalah komitmen pemerintah untuk mempermudah UMKM aja ya, bukan yang lain ya. Aku UMKM aja. Itu. Ada syaratnya, konsistensi. Nah ini tadi, artinya kalau bahan bakunya tetap sama, dapurnya sama, prosesnya tidak berubah sejak audit pertama kali, maka sertifikat itu masih berlaku. Tapi kalau pindah pabrik,
ganti bahan baku, Oh. beda titik kritisnya, atau Iya. menambah varian produk yang berbeda jauh dari proses yang pas awal dia dapat sertifikat halal, Itu harus- maka di situ harus melakukan pembaruan atau penambahan sertifikasi. Ada biaya tambahan? Pastilah diulang lagi. Gak apa-apa, Jadi- kita transparansi aja. Jadi BPJPH bilang begini nih, meskipun berlaku selamanya bukan berarti kita lepas tangan. Iya. Jadi BPJPH tetap meminta untuk menjaga sistem produk halal. Oke. Ibaratnya SIM yang berlaku seumur hidup, kalau ada, kita tetap harus mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Ya, betul. Jadi jangan mentang-mentang sudah dapat SIM. Tapi sebenarnya sih kembali ke ininya juga, ke apa namanya, UMKM-nya. Oh, self-nya. Iya, self-nya. Jadi Oke. kalau dia komitmennya pada bahan bakunya harus itu aja, dia jaga kebersihannya, kemudian dia catatnya tertib, ada logbooknya, pembeliannya di mana, tanggal berapa, jam berapa, terus dia memastikan kehalalannya bagus, Sangat detail. sangat detail, dan dia ada edukasi, evaluasi untuk edukasi bagi karyawannya setiap saat itu. Saya kira kembali ke dirinya ya. Artinya pemilik UMKM itu bukan hanya mengejar tapi mempertahankan. Ibaratnya cinta, kan lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Nah, itu. Betul. Saya kira seperti Sama itu. seperti prestasi ya. Prestasi kan kita berusaha untuk misal tahun ini juara 1. Iya, juara 1. Apakah tahun depan masih bisa Masih juara bisa. 1 lagi? itu Gitu. dia. Oke. Kembali ke dia. Latihan setiap hari atau tidak? Itu kan atlet. Oh, iya. Kalau UMKM menjaga, tidakkah kau menjaga? Gitu. Oke. Bisakah kau menjaga? Kau menjaga perasaan saya. betul. Karena tadi kan udah ngomong sehati, udah curhatan juga. Ya. Iya, Jadi kalau iya, sudah benar. kalau pemerintah yang sudah menangani udah Udah deh. karpet merah aman. Man, udah dikasih selama-lamanya lagi. Masih Bagi produk UMKM-nya iya. yang di atasnya belum, Oh, masih ada gitu. berlakunya. Oke. Nah, Ada auditnya. ada Iya, auditnya. Nah, aduh ini masih bisa ditambah 1 jam nggak sih? Aduh Mas, aku mau antar anak pulang. Soalnya seru Nantilah sekali. undang lagi. Boleh. Nah, ini sebagai pertanyaan pamungkas kita. Wow, ya. Pamungkas. Pamungkas. Kayaknya Maksudnya- agak berat-berat nih kalau Pamungkas nih. Maksudnya ini ilmu terakhir yang dikeluarkan. Siap. Saya sudah siap kamehameha nih. iya, luar biasa. Tamengnya udah kuat ya. Apa pesan pamungkas ini ya, Daeng, untuk pelaku UMKM yang saat ini sedang mendengarkan atau mungkin mereka masih ragu-ragu atau bingung harus mulai dari mana untuk mengurus ini dia nih, bintang ini, sertifikat halal ini. Tapi Oke. Jadi pesan saya tadi tolong disimak ya. Tadi ada 3 unsur untuk bagi teman-teman memacu adrenalinnya agar bisa mendapatkan atau mengikuti proses sertifikasi ini. Jadi jangan memandang hanya demi cuan aja, tapi lebih ke arah umat. Gitu. Anda memberi makan umat. Jadi kalau Anda memberi makan yang baik, dia melakukan yang baik, berarti amal jariahnya ke kita yang Yes. baik juga. Itu yang pertama. Jadi tolonglah sertifikasi ya. ayo dong. Ayo dong. Dicoba dulu Iya. lah. Dicoba dulu, jangan pertama-tama lihat dia kayaknya susah. Susah jangan. Tanya ke Pusjilal. Iya. Pusjilal akan melayani Anda dengan baik dan benar Betul. dan penuh senyuman. Ya, itu Kita dia. bisa ngafe-ngafe di mana aja. Asik. Apalagi bosnya Pusjilal itu memang sih rambutnya udah putih, tapi hatinya masih Mickey Mouse. Jangan salah gitu. Walaupun misalnya berhujan-hujan, panas-panas. Iya, demi umat ini. Dibimbau ke sana ke sini. Jalani aja dengan penuh Iya betul. hati. Hati yang bersih dan Ya. enak. Ini demi umat. Nah, Artinya sekali lagi ini kita demi berbicara dengan skup yang lebih besar. Sertifikat halal itu bukan hanya cuan, tapi bagaimana membentuk setiap serat daging yang ada Iya. pada manusia Oke. itu menjadi tidak apa maksud saya bisa terbentuk dari sesuatu yang baik dan halal, halal dan toyib. Nah, itu. Kalau itu terbentuk, maka jika organ itu dipakai untuk hal-hal yang baik, maka itu akan kembali kepada pemberi makan hal-hal yang baik itu. Meskipun dibayar ya, tapi kan tetap mengalir. Betul Iya. itu.
ada Tuh, ini ya, maksudnya ada feedbacknya Ya. kan, Tuhan mengatakan seperti itu. betul. Bagaimana Nabi Adam diusir dari surga? Itu karena makanan, hal makan. Oh, Kan iya. makan yang pertama kali. Jadi memang harus diperhatikan bahwa apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu harus sesuatu yang halal dan Yes. sesuatu yang baik. Supaya kita Sehingga sehat. terbentuk Iya. pikiran yang sehat, tubuh yang sehat, Iya. maka aktivitas kita yang hasilkan juga sehat dan bermanfaat. Betul. Dan manfaat itu akan kembali juga ke orang-orang yang berkontribusi terhadap hal-hal yang terbentuk tadi. Dan akhirnya Dan sinar- UMKM juga masuk nih. Jangan cari cuan, berkahnya juga dong, ya. Pancing Itu. tapi aduh. Nah, pancingannya juga harus sehat. Gitu. Itu maksud saya. Oke. Nah, Makasih, Bung. Akhirnya sinar itu dia akan menjadi sebuah sinar yang sangat istimewa sehingga semakin berkilau. Iya, betul. Jadi pemikiran-pemikiran yang keluar dari orang-orang yang makan di produk-produk halal ini Oke. akan menjadi lebih bagus, tidak seperti kaum-kaum imperialis sekarang Betul. mau comot sana sini, bukan Aduh, punyanya juga. Iya, itulah. Nah, gak boleh dicontoh, Nggak boleh. tapi udah di warning. Nah, pokoknya Iya. kalau kita jalannya bagus-bagus, jalannya Iya, lurus-lurus. dari ya. makanan lah dulu. Ah. Produk-produk yang kita pakai harus halal dulu lah. Nah, itu dia. Pasti akan terbentuk sesuatu yang lebih bagus. Oke, Oke, Daeng, tuh. terima kasih banyak ya. Iya, makasih. Memang Saya- beda ya kalau misalnya kita ngomong dengan apa namanya, mohon izin, titel Iya. seorang dokter itu selamannya, divingnya, Kita selancar juga di atas, diving juga. Asik, itu dia. Supaya semakin luas pengetahuan. Ah, ya kan? ombak kita tengah-tengah Tegak. ombak aja. Oke, terima kasih. Iya, terima Daeng kasih Ahmad. banyak juga Nanti udah berpanjang ngundang. nanti kita undang kita ke Insya kita, Allah, insya Allah. Nanti kalau oke. hari buka puasa bersama diundang Oh, ya. iya. kita tunggu itu. Oke. Tinggal Baiklah. calling aja. Iya, makasih Pokoknya banyak. kalau udah sampai di pos satpam bilang aja mau ketemu sama Bung Richard. Oke, Nanti Bung disiapkan Richard. karpet. Kita makan di atas apa namanya daun pisang. Oh gitu. iya, asik loh. Semakin Asik. terbangun chemistry Yes, ceritanya. betul. Oke deh, Oke. siapa Salam tahu. hormat. Ya, Mohon makasih maaf. banyak. Mungkin Enggak apa-apa. Bro. Jadi maksud saya semakin terbangun ini kalau UMKM juga datang bisa kasih yang baik-baik juga ke kita ya. Betul. Yang halal maksudnya. Pokoknya baik-baik aja lah, itu cukup ya. Nah, gak ada tanda koma, tanda seru, gak ada tanda lain, cukup tanda titik Cukup selesai. nanti. Iya, oke. Seperti kita juga mau selesai nih. Minim resiko. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih juga, Bung Dr. Richard. Ahmad Mohlid SPT MSI selaku Direktur Pusjilal Riset. Ini Iya. Makassar, Sulawesi Selatan? Indonesia kayaknya. Oh, Wih. Itu baru. Aduh. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih Salam banyak, hormat Bung buat Richard. keluarga besar di Pusjilal Riset. Iya, Keluarga, teman-teman. Terima kasih ya. banyak. Nah, Udah sama-sama mengundang. Merauke lah. Terima kasih udah Sahabat mengundang. Budaya. Nanti Iya. kita ketemu kapan-kapan lagi. Oke. Oke. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa. Semangat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan.